Angin laut Tuban berhembus lembut membawa aroma garam dan tanah basah ke halaman kadipaten. Di sana, seorang pemuda berdiri di beranda, menatap jauh ke arah cakrawala. Dialah Raden Said, putra Adipati Wilatikta, bangsawan muda yang dikenal cerdas, tampan, dan berjiwa bebas. Namun di balik jubah kebesaran dan hiasan emas di pinggangnya, hatinya bergejolak. Ia tidak lagi memandang istana sebagai rumah, melainkan penjara yang membungkam nurani. Setiap hari Raden Said menyaksikan rakyat Tuban bekerja keras di ladang, namun hasil panen mereka disedot pajak yang tinggi. Ia mendengar jerit anak-anak kelaparan, sementara jamuan mewah di pendapat terus bergulir. Dalam diam, benih amarah tumbuh di dadanya, amarah kepada para bangsawan yang menutup mata, termasuk ayahnya sendiri yang tunduk pada kebijakan Majapahit. Bagaimana bisa keadilan lahir dari tangan yang berlumur kemewahan? Bisiknya lirih suatu malam. Raden Said bukan hanya pemuda berilmu, tetapi juga berhati tajam. Ia sering menyamar sebagai rakyat biasa, berjalan di pasar, mendengar keluh kesah pedagang, petani, dan nelayan. Dari situlah ia mulai memahami, penderitaan bukan karena takdir, melainkan karena ketamakan manusia. Ia mulai kehilangan hormat pada gelar dan kebangsawanan. Dalam dirinya tumbuh keyakinan bahwa kebenaran tak selalu bersandar pada kekuasaan. Suatu malam, ia menghadiri perjamuan istana. Para pejabat tertawa sambil meneguk tuak, membicarakan rampasan dari daerah seberang. Di antara tawa itu, Raden Said bangkit berdiri dan berkata lantang, "Jika kemegahan ini dibangun di atas lapar rakyat, maka yang kalian nikmati bukan kemenangan, melainkan dosa." Ruangan hening seketika. Ayahnya menatap tajam, sedangkan para pejabat berbisik, mencemooh pemuda itu sebagai idealis yang gila. Sejak malam itu, hubungan Raden Said dan ayahnya retak. Ia sering menentang perintah kadipaten, menolak perburuan pajak, bahkan diam-diam membebaskan tawanan rakyat. Nama Raden Said mulai dibicarakan dalam nada waspada. Di mata istana, ia durhaka, di mata rakyat, ia pahlawan yang misterius. Namun di hatinya sendiri, ia hanyalah seorang manusia yang kehilangan tempat berpijak antara dua dunia, istana dan rakyat jelata. Raden Said mulai menjauh dari istana. Ia lebih sering duduk di tepi hutan, menatap air sungai yang mengalir perlahan. Di sanalah ia merasa tenang, seolah arus air membawa semua keraguan dan luka hatinya pergi. Ia merenungi ajaran leluhur, tentang keseimbangan dan harmoni, namun ia tahu, dunia telah miring oleh keserakahan manusia. Dari perenungan itulah muncul tekad baru, jika keadilan tak bisa ditegakkan dari dalam istana, maka ia akan memperjuangkannya dari luar. Pada suatu dini hari, sebelum matahari terbit, Raden Said meninggalkan kadipaten tanpa pamit. Ia hanya membawa sebilah keris peninggalan ayahnya dan pakaian rakyat biasa. Langkahnya menuju hutan utara Tuban, tempat para pengembara dan penjahat bersembunyi. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga dan berbisik, "Jika dunia tak memberiku jalan, aku akan menciptakan jalanku sendiri." Dari sinilah perjalanan seorang bangsawan menuju gelapnya rimba dimulai. Rakyat Tuban hanya mendengar kabar samar-samar tentang seorang perampok berhati mulia yang muncul di hutan. Mereka menyebutnya Lokajaya, sosok yang mencuri dari orang kaya dan membagikan hasilnya kepada kaum miskin. Tak ada yang tahu bahwa di balik topeng hitam itu, tersembunyi wajah Raden Said, pemuda yang suatu hari kelak akan menyalakan cahaya bagi seluruh tanah Jawa. Kabut pagi menyelimuti hutan utara Tuban ketika langkah Raden Said pertama kali menapaki tanah lembab di bawah rimbun pohon jati. Di sanalah, di tengah kesunyian dan bisikan alam, ia menemukan kebebasan yang selama ini dirindukannya. Ia menanggalkan jubah kebangsawanan, menggantinya dengan pakaian kasar dan topeng kain hitam. Dari sinilah dunia mengenalnya bukan lagi sebagai putra adipati, melainkan sebagai Lokajaya, penguasa hutan yang menentang ketidakadilan. Awalnya, Lokajaya hanya mencuri untuk membantu rakyat miskin. Ia dan kelompok kecil pengikutnya menyerang rombongan pedagang kaya dan pejabat korup yang lewat di jalan hutan. Hasil rampasan dibagikan diam-diam kepada penduduk desa yang kelaparan. Nama Lokajaya menyebar cepat seperti angin, sebagian menyebutnya penjahat, sebagian lagi penyelamat. Namun, di balik niat mulia itu, api kesombongan perlahan menyala di dadanya. Setiap kali berhasil menaklukkan musuh, Lokajaya merasa semakin kuat. Ia mulai menikmati kekuasaan kecil yang tumbuh di sekitarnya. Orang-orang menunduk kepadanya,
Bukan karena hormat, melainkan karena takut. Ia merasa dirinya seperti hakim dunia, yang berhak menentukan siapa yang layak dihukum dan siapa yang pantas diberi belas kasihan. Dalam hatinya, keadilan berubah wujud menjadi ego yang terselubung oleh kebaikan. Suatu malam, saat api unggun menyala di tengah hutan, salah satu pengikutnya bertanya, "Apakah kita masih berjuang untuk rakyat, atau hanya untuk dirimu sendiri, Tuan?" Pertanyaan itu membuat Lokajaya marah. Ia berdiri, menatap tajam lelaki itu, lalu berkata dengan suara berat, "Selama aku melawan kebatilan, siapapun yang menentangku adalah bagian dari kegelapan." Suasana hening, angin malam membawa rasa getir yang tak bisa dijelaskan. Disitulah benih kejatuhannya mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Lokajaya semakin berani. Ia menyerang para bangsawan yang melewati jalan hutan, bahkan kafilah dari kerajaan yang dulu membesarkannya. Tak ada lagi batas antara benar dan salah. Dalam matanya, semua yang berkuasa adalah musuh. Namun, semakin banyak ia merampas, semakin besar pula kekosongan dalam hatinya. Ia duduk di tepi sungai setiap malam, menatap arus yang mengalir, seperti dirinya yang kehilangan arah, terbawa oleh amarah tanpa ujung. Suatu hari, seorang pedagang tua lewat di hutan membawa kereta sederhana. Lokajaya dan kelompoknya menghadang, menodongkan senjata. Namun saat pandangan mereka bertemu, ada sesuatu yang berbeda. Mata si pedagang tidak memancarkan ketakutan, melainkan ketenangan yang menyejukkan. "Anak muda," katanya lembut, "engkau mencuri karena merasa dunia tak adil, tapi apakah dengan itu engkau menjadikannya lebih adil?" Kalimat itu menusuk hati Lokajaya lebih dalam daripada sebilah keris. Pedagang itu ternyata bukan orang biasa. Dialah Sunan Bonang, seorang ulama dan wali yang tengah melakukan perjalanan dakwah. Lokajaya tak mengenal siapa dia, namun hatinya gemetar tanpa sebab. Ia mencoba merampok seperti biasa, tapi tubuhnya terasa lemah. Pedang yang diayunkan seolah kehilangan makna, dan suara Sunan Bonang menggema di telinganya, "Kau mencari keadilan di luar dirimu, padahal kegelapan sejati bersarang di dalam hatimu." Malam itu menjadi titik balik yang belum ia pahami. Ketika Sunan Bonang pergi meninggalkan hutan, Lokajaya hanya berdiri terpaku di tepi sungai, menatap air yang mengalir tanpa henti. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Bayangan wajahnya di permukaan sungai tampak keruh dan asing. Dalam hati yang bergetar ia berbisik, "Mungkin aku telah menjadi apa yang dulu aku benci." Dari sinilah, langkah menuju pertobatan dan pertemuan takdir dimulai. Fajar menyingsing di balik pepohonan jati ketika Lokajaya kembali ke tepi sungai tempat ia terakhir melihat lelaki tua berwajah damai itu. Airnya berkilau seperti kaca, memantulkan cahaya lembut yang menyilaukan mata. Sejak pertemuan semalam, pikirannya kacau. Kata-kata Sunan Bonang terus bergema, "Kegelapan sejati bersarang di dalam hatimu." Kalimat itu menelusup ke lubuk jiwanya, membuatnya gelisah seperti ombak yang tak kunjung reda. Beberapa hari berikutnya, Lokajaya tak lagi melakukan perampokan. Ia hanya duduk di tepi sungai, memandangi arus yang tenang, mencoba memahami apa yang terjadi dalam dirinya. Para pengikutnya bingung melihat perubahan itu. Mereka bertanya, "Tuan, apa yang menahanmu? Mengapa kita berhenti berjuang?" Lokajaya tak menjawab. Ia hanya menatap air yang mengalir, lalu berkata lirih, "Mungkin aku telah berjuang untuk diriku sendiri, bukan untuk kebenaran." Suatu sore, dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang lembut. Nada-nada itu datang dari arah hilir, berpadu dengan desiran air dan kicau burung. Lokajaya menoleh, dan di antara kabut tipis, muncul sosok yang sama, lelaki tua dengan sorban putih dan tongkat kayu. Ia duduk di atas batu besar di pinggir kali, memainkan alat musik kecil berbentuk kecapi. Wajahnya teduh, suaranya bergetar lembut, melantunkan wirid yang seolah menenangkan seluruh alam. Lokajaya mendekat perlahan, menundukkan kepala. "Engkau yang kemarin," katanya ragu. Sunan Bonang hanya tersenyum. "Apakah hatimu sudah tenang, wahai anak muda?" tanyanya. Lokajaya terdiam lama sebelum menjawab, "Aku kehilangan arah. Aku ingin melawan kezaliman, tapi malah menjadi bagian darinya." Sunan Bonang mengangguk perlahan. "Itulah sebabnya manusia membutuhkan cahaya yang tak berasal dari dunia ini." Sunan Bonang lalu berkata, "Jika kau benar-benar ingin menemukan jalanmu, maka duduklah di tepi kali ini. Jangan bergerak, jangan bertanya, dan jangan mencari apapun sampai aku kembali." Lokajaya menatapnya bingung.
Berapa lama aku harus menunggu? Tanya Lokajaya. Sunan Bonang tersenyum samar. Sampai hatimu berhenti bertanya. Setelah berkata begitu, beliau beranjak pergi, meninggalkan Lokajaya yang termangu di bawah cahaya senja. Hari berganti hari, matahari terbit dan tenggelam, namun Sunan Bonang tak kunjung datang. Hujan turun, daun-daun berguguran, tubuh Lokajaya mulai lemah dan kurus. Ia bertahan di tepi sungai, menahan lapar, haus, dan sepi. Setiap kali hendak menyerah, ia menatap arus air dan mengingat kata sang wali, sampai hatimu berhenti bertanya. Maka ia bertahan, diam, dan membiarkan waktu melarutkan keangkuhannya. Pada suatu malam yang sunyi, saat bintang bertabur di langit, Lokajaya menatap permukaan air yang berkilau. Ia melihat wajahnya sendiri, bukan lagi perampok, bukan pula bangsawan, melainkan seorang manusia yang telanjang dari segala nama dan ambisi. Air matanya jatuh, bercampur dengan air sungai. Dalam keheningan itu, hatinya menjadi ringan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Ketika fajar tiba, Sunan Bonang kembali. Beliau berdiri di tepi sungai dan berkata lembut, "Wahai anak muda, engkau telah menunggu dengan sabar. Kini hatimu telah bersih, seperti air kali yang mengalir jernih. Engkau tak lagi Lokajaya si perampok, dan bukan pula Raden Said si bangsawan. Mulai hari ini, engkau adalah Sunan Kalijaga, penjaga aliran kehidupan, penjaga keseimbangan antara dunia dan surga." Hari-hari pertama setelah perintah Sunan Bonang terasa seperti ujian tanpa batas. Raden Said duduk di tepi kali dengan hati yang masih berdebar antara keinginan dan penyerahan. Air mengalir tanpa henti di hadapannya, membawa daun-daun gugur, ranting, dan bayangan langit yang terus berubah. Ia tak lagi memikirkan makanan atau waktu, hanya satu hal yang mengisi benaknya, menunggu. Menunggu bukan karena terpaksa, tapi karena sesuatu dalam dirinya memerintahkannya untuk tetap diam. Malam berganti pagi, pagi berganti senja. Tubuh Raden Said mulai kurus dan kusam. Pakaian yang dulu ia kenakan lusuh diterpa hujan dan debu. Kadang, burung-burung hinggap di bahunya, seolah menjadikannya bagian dari alam itu sendiri. Para penduduk yang lewat di sekitar kali hanya melihat sosok aneh yang berdiam diri di tepi air, tak bicara, tak bergerak. Mereka mengira ia orang gila. Namun di balik diamnya, hati Raden Said perlahan berubah. Ia mulai mendengar suara-suara halus dari alam, bukan suara manusia, tapi bisikan air, angin, dan dedaunan. Setiap riak sungai seperti memberi pelajaran tentang kehidupan, bahwa segalanya bergerak tanpa henti, tapi tak pernah menentang arus. Dari air, ia belajar tunduk dan mengalir. Dari batu, ia belajar teguh tanpa menyakiti. Dari langit, ia belajar memaafkan tanpa batas. Dalam kesunyian itu, Raden Said menemukan guru yang lebih luas daripada dunia, ciptaan Tuhan sendiri. Suatu hari, ketika matahari terik membakar kulitnya, datanglah seorang anak kecil membawa sepotong nasi dan segelas air. Anak itu menatapnya dengan iba dan berkata, "Tuan, makanlah. Kau akan mati jika terus duduk seperti ini." Raden Said tersenyum lembut dan menjawab, "Jika tubuhku mati karena menunggu, biarlah, asal jiwaku hidup karena percaya." Anak itu tertegun, lalu meletakkan makanannya di tanah sebelum pergi. Hujan turun tak lama setelahnya, dan nasi itu larut bersama lumpur, menjadi bagian dari bumi, seperti kesombongan yang hilang dalam ketulusan. Malam demi malam, Raden Said menatap langit, melihat bulan terbit dan tenggelam. Dalam dirinya tumbuh kesadaran baru bahwa waktu bukan musuh, melainkan sahabat yang sabar menuntun manusia menuju pemahaman. Ia tak lagi menunggu Sunan Bonang, melainkan menunggu dirinya sendiri untuk tenang dan berserah. Ketika hati benar-benar hening, ia merasa seolah sungai di hadapannya mengalir juga di dalam dirinya, satu arus yang menghubungkan bumi dan langit. Suatu sore yang lembut, saat embun masih menempel di daun bambu, terdengar langkah perlahan mendekat. Dari balik kabut muncul sosok yang sudah lama ia rindukan, Sunan Bonang. Wajah sang wali bersinar lembut, matanya teduh menatap muridnya yang kini tampak seperti bagian dari alam itu sendiri. "Berapa lama engkau menungguku, Raden Said?" tanya beliau. Raden Said menunduk, bibirnya tersenyum tipis. "Aku tak tahu, Guru. Aku bahkan tak tahu kapan waktu mulai berjalan dan kapan berhenti." Sunan Bonang tersenyum, lalu berkata, "Jika engkau tak lagi tahu waktu, berarti engkau telah menemukan keabadian dalam hatimu.
Beliau memandangi air kali yang jernih dan berkata lagi, "Engkau telah membersihkan dirimu dari kesombongan, seperti sungai yang membersihkan lumpur di dasarnya. Mulai hari ini, panggilanmu bukan lagi Lokajaya, bukan pula Raden Said. Engkau adalah Kalijaga, penjaga tepi sungai, penjaga keseimbangan antara dunia dan jiwa." Raden Said menunduk dalam sujud yang panjang. Air matanya bercampur dengan air sungai, mengalir bersama arus menuju samudra. Dalam sujud itu, lahirlah seorang manusia baru, bukan perampok, bukan bangsawan, tapi penjaga cahaya. Dan sejak hari itu, di tepian Kali Tuban, sejarah Jawa berubah arah, dimulai dari seorang lelaki yang rela menunggu hingga hatinya menjadi sebening air yang mengalir. Sejak hari Sunan Bonang menamainya Kalijaga, Raden Said seakan melihat dunia dengan mata yang baru. Alam di sekitarnya tidak lagi sekadar pemandangan, melainkan kitab terbuka yang berbicara tanpa suara. Ia melihat Tuhan di setiap gerak dedaunan, di setiap arus air yang berlari, bahkan dalam napasnya sendiri. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya, yang tersisa hanyalah rasa damai yang luas, seperti sungai yang tak lagi mencari muara karena telah menyatu dengan arus kehidupan itu sendiri. Sunan Bonang mendidiknya dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Mereka duduk berdua di bawah pohon beringin, berdiskusi tentang makna iman dan pengabdian. "Jalan menuju Allah tidak selalu melalui kitab dan masjid," kata Sunan Bonang suatu sore. "Kadang ia bersembunyi di balik pekerjaan, nyanyian, dan kebajikan yang sederhana." Kalijaga mendengarkan dengan hikmat. Ia mulai memahami bahwa agama bukan sekadar ritual, melainkan kesadaran yang hidup di setiap hembusan napas. Malam-malam panjang dihabiskannya dengan berzikir di tepi sungai. Suara air menjadi irama, dan bintang-bintang menjadi saksi perjalanannya menuju cahaya. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah ada cahaya lembut yang menyala dari dalam dadanya, menuntun pikirannya untuk tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan, tidak membakar, tetapi menenangkan. Ia menyebutnya Nur Ilahi, cahaya Tuhan yang bersemayam dalam diri setiap manusia. Suatu pagi, Sunan Bonang mengajaknya berjalan ke desa-desa sekitar Tuban. Mereka menemui rakyat jelata, berbincang dengan nelayan, petani, dan pengrajin. Sunan Bonang memperlihatkan padanya cara berdakwah tanpa menggurui, cukup dengan membantu mereka menenun jala, memetik hasil panen, dan mendengarkan keluh kesah dengan sabar. "Lihatlah, Said," kata gurunya, "agama tak selalu perlu dipaksakan. Ia tumbuh dari kasih, bukan dari ketakutan." Kata-kata itu menancap kuat dalam hati Kalijaga. Beberapa waktu kemudian, Sunan Bonang memerintahkannya untuk berdiri sendiri. "Pergilah ke barat," katanya, "sebarkanlah kebaikan seperti air sungai ini, mengalir, memberi, dan membersihkan tanpa pamrih. Tapi ingatlah, jangan paksa siapapun untuk mengerti, cukup jadi cahaya di tempat yang gelap." Kalijaga menunduk dalam takzim, mencium tangan gurunya, lalu melangkah dengan hati bergetar. Ia tahu, perjalanannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sunan Kalijaga berjalan dari desa ke desa, berpakaian sederhana, tak membawa kitab, tak membawa senjata. Ia berbicara melalui perbuatan. Ketika bertemu dengan petani, ia membantu mereka membajak sawah. Ketika bertemu pengrajin, ia menenun dan memahat bersama mereka. Dari lidahnya keluar nasihat yang lembut, mudah diterima siapa saja. Orang-orang mulai memanggilnya Kiai Jaga, Sang Penjaga, karena kehadirannya menenteramkan seperti embun pagi yang jatuh di daun-daun padi. Dalam setiap perjalanan, ia menemukan bahwa Tuhan bisa hadir dalam budaya manusia. Ia menyaksikan rakyat Jawa masih mencintai wayang, gamelan, dan tembang. Namun di balik semua itu, mereka haus akan makna. Maka Kalijaga memutuskan, ia akan menjadikan kesenian sebagai jalan dakwah. Ia tahu, hati manusia lebih mudah tersentuh oleh keindahan daripada ancaman. Dari situlah kelak lahir tembang-tembang Sufi Jawa, syair dan lakon yang menyembunyikan hikmah dalam nada dan cerita. Pada malam terakhir sebelum meninggalkan Tuban, Kalijaga kembali ke tepi sungai tempat ia dahulu menunggu. Airnya masih mengalir sama, namun dirinya telah berubah. Ia menatap pantulan wajahnya di air dan tersenyum. "Dulu aku datang ke sini sebagai pencari keadilan," bisiknya lirih, "kini aku pulang membawa kedamaian."
Angin berhembus lembut, seolah menyambut kelahiran seorang wali yang kelak akan menyalakan cahaya Islam di seluruh tanah Jawa, dengan kasih, bukan pedang, dengan budaya, bukan perang. Langkah Sunan Kalijaga menapaki jalan berdebu di bawah sinar mentari sore. Ia berjalan tanpa pengawal, tanpa kendaraan, hanya bersandar pada tongkat kayu dan keyakinan di dadanya. Setiap langkahnya seperti doa yang menapaki bumi Jawa. Dari pesisir Tuban, ia melangkah menuju pedalaman, ke desa-desa yang masih hidup dengan tradisi lama, menyembah roh leluhur, memuja gunung dan pepohonan. Namun Sunan Kalijaga tidak datang untuk menghapus, ia datang untuk memahami. Ia tahu, hati manusia tidak bisa dibuka dengan kekerasan, hanya dengan kasih dan sabar. Di sebuah desa kecil bernama Kadilangu, ia tinggal di rumah bambu sederhana. Penduduk awalnya mencurigai orang asing itu. Namun, setiap kali ada warga sakit, ia datang. Membantu, ia merawat, memberi air, dan mendoakan dengan penuh ketulusan. Tak lama kemudian, orang-orang mulai percaya. Mereka memanggilnya Ki Jaga, karena ia menjaga ketenangan desa, memperbaiki jembatan rusak, membersihkan sungai, dan menanam pohon di sepanjang jalan. Dakwahnya bukan lewat pidato, melainkan contoh nyata dalam keseharian. Sunan Kalijaga melihat bahwa masyarakat Jawa mencintai kesenian. Mereka berkumpul di alun-alun pada malam bulan purnama untuk menonton wayang dan mendengarkan tembang. Ia lalu mendekati para dalang dan penabuh gamelan, berbincang dengan mereka, belajar dari mereka. Ia menyadari bahwa kesenian bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan ajaran. Maka ia mulai menulis lakon-lakon baru yang menyelipkan nilai-nilai Islam, tentang keadilan, kasih sayang, dan keikhlasan. Namun ia tidak menghapus tokoh lama seperti Arjuna atau Semar, ia hanya menyucikan maknanya. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan, Sunan Kalijaga mempersembahkan pertunjukan wayang pertamanya. Rakyat berdatangan dari segala penjuru, penasaran dengan dalang baru yang wajahnya bersinar lembut. Dalam pertunjukan itu, ia menampilkan kisah Pandawa melawan Angkara Murka, namun di balik lakon itu tersirat makna tauhid bahwa kebenaran sejati hanya milik Sang Pencipta. Saat lakon usai, orang-orang berdiam lama, seperti tersentuh sesuatu yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata. Malam itu, iman disampaikan lewat keindahan, bukan dogma. Nama Sunan Kalijaga segera menyebar. Ia dikenal bukan hanya sebagai wali, tapi juga seniman sufi, yang mampu mengubah hati tanpa ancaman. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa yang syarat makna spiritual, seperti Lir Ilir dan Kidung Rumeksa Ing Wengi. Dalam setiap syairnya, tersembunyi pesan agar manusia senantiasa memperbarui iman dan menjaga keseimbangan hidup. Agama, katanya suatu ketika, bukan untuk memutus tradisi, tapi untuk menyucikan niat di dalamnya. Ucapannya menjadi pedoman bagi murid-muridnya. Sunan Kalijaga juga mendekati para bangsawan. Ia tahu, perubahan besar tidak hanya datang dari rakyat kecil, tetapi juga dari para pemimpin. Ia menasihati para adipati dan pangeran agar memimpin dengan welas asih, bukan ketakutan. Di kerajaan Demak, ia bersahabat dengan Raden Patah dan para wali lain seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri. Namun gaya dakwahnya tetap berbeda. Sementara sebagian wali mengajarkan fikih dan hukum, Kalijaga memilih jalan budaya, menyentuh rasa lebih dulu sebelum logika. Suatu hari, salah seorang muridnya bertanya, "Guru, mengapa engkau lebih banyak berbicara lewat wayang dan tembang, bukan lewat khutbah di masjid?" Sunan Kalijaga tersenyum dan menjawab, "Karena hati manusia bukan pintu yang bisa diketuk dengan keras. Ia harus dibelai dengan nada dan kisah." Murid itu terdiam, memahami bahwa gurunya sedang mengajarkan tentang hikmah, bukan sekadar ilmu. Bagi Kalijaga, dakwah bukan tentang menang berdebat, tapi tentang membuat orang menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan ajaran Sunan Kalijaga menyebar luas di seluruh tanah Jawa. Di setiap desa yang ia lewati, ia meninggalkan jejak harmoni. Masjid kecil berdiri di samping pohon beringin, suara azan berpadu dengan bunyi gamelan, dan anak-anak menyanyikan tembang yang berisi nasihat iman. Disinilah Islam tumbuh dengan wajah lembut, berpadu dengan budaya Nusantara. Dari tepi sungai hingga alun-alun kerajaan, cahaya Kalijaga menyinari tanah Jawa dengan keseimbangan, antara langit dan bumi, antara agama dan budaya, antara manusia dan Tuhan. Langit malam di alun-alun Kadilangu tampak bertabur bintang ketika gamelan mulai berbunyi.
Suara gong yang berat berpadu dengan kendang dan saron, menggetarkan udara seolah membangunkan semesta dari tidur panjangnya. Di tengah panggung sederhana, berdirilah Sunan Kalijaga dengan pakaian hitam polos, membawa kelir putih dan selembar kulit wayang. Di hadapannya, ratusan rakyat duduk diam menanti. Malam itu bukan sekadar hiburan, tetapi pelajaran tentang makna kehidupan yang disampaikan melalui kisah dan bunyi. Pertunjukan dimulai. Kalijaga memainkan lakon Semar Membangun Kahyangan, kisah sang punakawan yang sederhana namun bijak, membangun kahyangan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan cinta dan pengabdian. Dalam tiap gerak wayang, ia sisipkan simbol dan pesan, bahwa kahyangan sejati bukan di langit, melainkan di hati yang bersih. Rakyat terpukau. Mereka tak sadar bahwa lewat tawa dan air mata yang mengiringi kisah itu, Sunan Kalijaga sedang menanamkan tauhid dan akhlak dalam jiwa mereka. Selesai pertunjukan, ia duduk di antara rakyat. Tidak ada jarak antara guru dan murid, antara wali dan manusia biasa. Beberapa orang menghampirinya, bertanya tentang arti kisah yang baru saja mereka saksikan. Sunan Kalijaga menjawab dengan lembut, "Wayang hanyalah cermin, nak. Apa yang engkau lihat di balik kelir itulah bayangan dirimu sendiri." Kata-kata itu menancap dalam, membuat orang-orang sadar bahwa setiap lakon adalah peringatan agar manusia mengenal dirinya, sebelum mengenal Tuhannya. Dari malam ke malam, pertunjukan Kalijaga menyebar ke berbagai penjuru. Di Demak, di Jepara, di Pajang, hingga ke Mataram kelak, rakyat menanti, dalang sufi itu datang membawa cahaya dalam kisah. Ia tak hanya mendalang, tetapi juga menggubah tembang. Salah satunya adalah Lir Ilir, lagu lembut yang bercerita tentang daun muda yang tumbuh kembali, lambang iman yang harus terus diperbarui. Melalui syairnya yang sederhana, ia mengajarkan, tak ada yang tua bagi hati yang mau hidup kembali. Para wali lainnya, seperti Sunan Giri dan Sunan Kudus, mengagumi cara dakwah Kalijaga. Mereka menyebutnya, pembawa sejuk bagi tanah yang panas, sebab di tangan Kalijaga, seni yang dulu dianggap duniawi berubah menjadi sarana menuju ilahi. Wayang, gamelan, dan tembang menjadi jembatan antara tradisi dan tauhid. Tak sedikit orang yang awalnya menolak Islam, justru datang memeluknya setelah menonton lakon ciptaan Kalijaga. Ia telah menemukan jalan dakwah yang paling halus, dakwah melalui rasa. Namun, tidak semua setuju dengan caranya. Sebagian ulama menilai metode Kalijaga terlalu lembut, bahkan terlalu akrab dengan adat lama. "Mengapa engkau tidak menyingkirkan semua simbol lama itu?" tanya salah seorang wali dalam pertemuan di Demak. Kalijaga hanya tersenyum dan menjawab, "Karena cahaya tidak datang untuk memadamkan api kecil, melainkan untuk membuatnya bersinar lebih terang." Jawabannya membuat para wali terdiam. Mereka tahu, dalam ketenangannya, Kalijaga menyimpan kedalaman yang tak mudah diukur. Di sela kesibukan dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menyendiri di tepi sungai, tempat dulu ia menunggu gurunya. Di sanalah ia menulis syair-syair langit, kidung yang berisi perenungan tentang kehidupan dan fananya dunia. Segala sesuatu yang bergerak akan diam, tulisnya, segala yang hidup akan kembali, dan yang abadi hanyalah Dia yang menciptakan cahaya dari ketiadaan. Syair itu kemudian disebarkan para muridnya, menjadi doa dan pengingat bagi siapapun yang mencari ketenangan. Malam itu, ketika pertunjukan usai dan rakyat telah pulang, Sunan Kalijaga duduk menatap kelir putih yang kini kosong. Bayangan wayang telah lenyap, hanya tersisa pantulan sinar pelita di kain itu. Ia tersenyum pelan dan berbisik, "Seperti inilah manusia. Saat cahaya Tuhan datang, bayang-bayangnya pun menghilang." Di sanalah ia sadar, bahwa seni hanyalah jalan, bukan tujuan. Dan selama manusia masih haus akan makna, wayang dan syair langit akan terus menjadi jembatan menuju cahaya. Pagi itu, halaman Masjid Agung Demak ramai oleh para santri dan utusan kerajaan. Angin laut membawa aroma asin ke tengah kota, menyapa para wali yang berkumpul di serambi masjid. Pertemuan besar itu diselenggarakan oleh Raden Patah, Sultan Demak, untuk membicarakan arah dakwah di seluruh Jawa. Hadir di sana Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan tentu saja Sunan Kalijaga yang datang dengan langkah tenang, membawa tongkat dan senyum damai di wajahnya. Masing-masing wali memiliki pandangan sendiri, namun tujuan mereka satu, menyebarkan cahaya Islam ke seluruh tanah Jawa. Sunan Giri membuka pembicaraan dengan suara lantang. "Kita harus memperkuat ajaran syariat," katanya.
Banyak rakyat masih bercampur antara adat lama dan ibadah baru. Ini berbahaya bagi kemurnian iman. Sunan Kudus mengangguk setuju, menambahkan bahwa masjid dan madrasah harus menjadi pusat utama pembelajaran. Namun di sisi lain, Sunan Kalijaga hanya menunduk, mendengarkan dengan saksama. Ia memahami kegelisahan sahabat-sahabatnya, namun juga tahu bahwa hati manusia tak bisa dipaksa berubah seketika. Setelah semua berbicara, ia mengangkat kepalanya perlahan dan berkata dengan lembut, agama adalah air. Bila dituangkan perlahan, ia menyerap, bila dituangkan dengan paksa, ia tumpah. Kata-kata itu membuat suasana hening. Sunan Bonang, yang paling mengenal sahabatnya itu, tersenyum tipis. Kita semua membawa kendi yang sama, ujarnya, hanya cara menuangkannya yang berbeda. Para wali yang semula tegang mulai saling menatap dengan damai. Sunan Ampel, sebagai yang dituakan, akhirnya berbicara, anak-anakku, Islam datang untuk menuntun, bukan menindas. Siapapun di antara kalian yang menggunakan kelembutan atau ketegasan, lakukanlah dengan niat yang murni. Maka pertemuan itu berubah dari perdebatan menjadi perenungan. Sunan Kalijaga kemudian menyarankan agar para wali menyesuaikan cara dakwah dengan watak daerah masing-masing. Di Giri, orang suka pada ilmu dan hukum, maka ajarkanlah kitab. Di Kudus, rakyat dekat dengan penguasa, maka bimbinglah dengan teladan. Di Jawa Tengah, rakyat mencintai kesenian, maka biarkanlah aku berbicara lewat tembang dan wayang, katanya dengan tenang. Para wali mengangguk. Mereka sadar, Islam di tanah Jawa bukanlah satu warna, melainkan pelangi yang memantulkan cahaya ilahi dari berbagai arah. Malam harinya, para wali masih duduk bersama di serambi masjid. Mereka tidak lagi berdebat, melainkan saling berbagi kisah. Sunan Bonang memainkan gambusnya, Sunan Kudus menuturkan kisah Isra Miraj, dan Sunan Kalijaga menimpali dengan perumpamaan tentang manusia yang mencari cahaya di balik cermin berdebu. Tawa kecil terdengar di antara mereka, menandakan keakraban yang tulus. Di bawah langit Demak yang cerah, persaudaraan Wali Songo kian kokoh, bukan karena mereka seragam, tapi karena mereka saling memahami perbedaan sebagai rahmat. Beberapa hari kemudian, para wali berpencar ke daerahnya masing-masing. Sunan Giri kembali ke Gresik, Sunan Kudus ke utara, Sunan Bonang ke Tuban, sementara Kalijaga kembali ke Kadilangu dengan hati damai. Ia tahu, tugas dakwah belum selesai. Namun kini, ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia membawa semangat persaudaraan yang telah mereka bangun di Demak, sebuah ikatan suci yang menguatkan langkah setiap wali dalam menyalakan cahaya iman di Nusantara. Dalam perjalanannya pulang, Sunan Kalijaga merenung di tepi sawah yang menguning. Ia melihat petani bekerja, anak-anak berlarian, dan perempuan menumbuk padi sambil bersenandung. Ia tersenyum, menyadari bahwa dakwah sejati bukan hanya di mimbar, tapi juga di ladang, di pasar, di hati rakyat yang sederhana. Selama mereka mengenal kasih dan kejujuran, pikirnya, maka mereka telah mengenal Allah, meski belum sepenuhnya menyadarinya. Pandangan itu menjadi dasar ajaran Kalijaga, iman yang hidup dalam keseharian. Malam itu, ia kembali menatap langit yang luas, sama seperti ketika dulu ia mencari arti hidup di tepi sungai. Kini ia bukan lagi Raden Said yang gelisah, tetapi Sunan Kalijaga, sang penjaga kehidupan. Persaudaraan Wali Songo telah meneguhkan langkahnya. Dengan tenang ia berbisik, kita hanyalah lentera kecil, tapi bila bersama, kita menerangi seluruh tanah Jawa. Dan di bawah cahaya rembulan, seolah langit pun mengamini kata-katanya. Waktu berjalan, dan nama Sunan Kalijaga semakin harum di seluruh tanah Jawa. Dari pesisir hingga pedalaman, orang-orang mengenalnya sebagai wali yang lembut tutur dan luas ilmunya. Namun, seiring ketenaran itu, datang pula ujian yang tak kalah berat. Beberapa orang iri dan salah paham terhadap cara dakwahnya yang menggunakan wayang dan tembang. Mereka menuduhnya mencampur-adukkan agama dengan kesenian, bahkan ada yang berbisik bahwa ia menyesatkan umat. Fitnah itu sampai ke telinga sebagian wali dan ulama yang lebih keras dalam pendirian. Suatu hari, utusan dari Demak datang ke Kadilangu membawa pesan agar Kalijaga hadir dalam majelis penjelasan di Masjid Agung. Ia menyambut undangan itu tanpa marah, hanya tersenyum. Jika cahaya diuji, maka bukan untuk dipadamkan, tetapi agar ia tampak lebih terang, katanya pelan kepada murid-muridnya. Dengan langkah mantap, ia berangkat ke Demak, ditemani beberapa pengikut setianya.
Di sepanjang jalan, rakyat menyapanya penuh hormat, tak menyadari bahwa guru yang mereka cintai tengah menapaki jalan ujian. Di dalam masjid, para ulama dan wali telah berkumpul. Suasana tegang. Sunan Kudus, yang dikenal tegas, membuka majelis. "Saudaraku Kalijaga," katanya, "ada banyak kabar yang membuat rakyat bingung. Mereka berkata engkau mendalang di malam hari, memainkan tokoh-tokoh yang bukan dari Islam, dan menyebutnya sebagai dakwah. Jelaskanlah agar tidak terjadi fitnah di antara umat." Kalijaga menunduk hormat. Suaranya tenang saat menjawab, "Benar, aku mendalang. Karena wayang adalah bahasa hati rakyat. Bila kebenaran disampaikan lewat bahasa mereka, maka kebenaran itu akan hidup di hati mereka." Beberapa orang masih ragu, tapi Sunan Bonang menimpali dengan lembut, "Aku mengenal sahabatku ini sejak lama. Di balik lakon yang ia mainkan, tersembunyi cahaya tauhid yang murni." Sunan Kudus pun terdiam, menatap wajah Kalijaga yang penuh ketulusan. Lalu Kalijaga melanjutkan, "Aku tidak mengubah agama dengan kesenian, aku menyucikan kesenian dengan agama." Kalimat itu bergema di seluruh ruangan, membuat banyak orang meneteskan air mata. Mereka merasa seolah mendengar kebenaran yang sangat dalam, yang hanya bisa lahir dari hati yang telah menyatu dengan Tuhannya. Meski fitnah mereda, ujian bagi Kalijaga belum selesai. Beberapa muridnya mulai berdebat di antara mereka sendiri, saling merasa paling benar dalam memahami ajaran sang guru. Kalijaga memanggil mereka dan berkata dengan lembut, "Anak-anakku, jangan biarkan ilmu menjadi alasan untuk sombong. Bila engkau mengaku mengenal Allah, tapi membenci saudaramu, maka engkau belum mengenal apa-apa." Ucapan itu menyejukkan, tapi juga menusuk ke hati. Para murid terdiam, menyadari betapa halus namun tegasnya nasihat sang wali. Suatu malam, Sunan Kalijaga berdiam di tepi sungai, tempat yang sama di mana dahulu ia bertemu gurunya, Sunan Bonang. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan. Ia teringat masa lalunya, saat masih Raden Said, perampok yang gelisah mencari arti hidup. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya bukanlah jalan menuju kehormatan, melainkan jalan menuju keikhlasan. "Segala amal tanpa niat suci hanyalah bayangan," bisiknya, "dan aku tak ingin menjadi bayangan dari cahaya itu." Beberapa hari kemudian, Kalijaga jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap bercahaya. Para murid menangis di sekelilingnya, memohon agar ia sembuh. Namun ia hanya tersenyum, berkata, "Jangan tangisi perpisahan. Yang penting bukan tubuhku, melainkan pesan yang kalian jaga." Ia lalu berpesan agar murid-muridnya terus menyebarkan Islam dengan kasih sayang dan kearifan. "Sampaikan kebenaran dengan keindahan," katanya pelan. "Karena keindahan adalah pintu menuju cinta, dan cinta adalah jalan menuju Allah." Pada malam terakhirnya, langit Kadilangu seolah lebih terang dari biasanya. Bulan purnama menggantung tinggi, dan angin berhembus lembut membawa harum bunga melati. Sunan Kalijaga berbaring tenang, menatap langit sambil berzikir. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jadikanlah hidupku seperti wayang di tanganmu. Gerakanku sesuai kehendakmu, dan padamkanku ketika lakonmu telah selesai." Saat fajar menyingsing, ia berpulang dengan senyum damai. Cahaya itu tak padam, ia hanya berpindah tempat, menyinari hati umat yang terus mengenangnya. Fajar menyingsing di Kadilangu dengan cahaya lembut, seolah bumi enggan berpisah dari sang wali. Setelah kepergian Sunan Kalijaga, udara di desa itu terasa berbeda, tenang namun syarat makna. Para murid berkumpul di halaman rumah sang guru, menatap langit dengan mata sembab. Di antara mereka, tak ada yang berbicara. Hanya gema zikir yang lirih, menyatu dengan desau angin pagi. Mereka sadar, jasad sang wali telah tiada, namun ruh dan ajarannya akan terus hidup, menjelma dalam setiap nafas kehidupan di tanah Jawa. Hari-hari berlalu, dan kabar wafatnya Sunan Kalijaga menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat datang dari berbagai daerah, petani, seniman, bangsawan, dan pengembara, semua ingin memberi penghormatan terakhir. Mereka tidak hanya mengenangnya sebagai seorang wali, tapi juga sebagai penjaga harmoni, yang menyatukan agama dan budaya dalam satu tarikan napas. Di pusarannya, orang-orang membaca doa sambil menabur bunga, dan setiap kali angin berhembus, terasa seolah suara lembutnya masih berbisik, "Jagalah keseimbangan, sebab di sanalah kebenaran berdiam." Para muridnya melanjutkan perjuangan sang guru.
Mereka mengajarkan Islam dengan cara yang telah diwariskan, lewat perbuatan, bukan sekadar kata. Beberapa dari mereka menjadi dalang, beberapa menjadi penulis tembang, dan sebagian lagi menjadi pengajar yang membimbing masyarakat dengan kasih. Wayang, gamelan, dan tembang yang dulu dianggap hiburan kini menjadi jembatan spiritual. Di setiap panggung, kisah ciptaan Kalijaga hidup kembali, menyampaikan ajaran tentang tauhid, kejujuran, dan kasih sayang dengan cara yang indah dan merakyat. Waktu terus berjalan, kerajaan berganti, kota berkembang, namun nama Sunan Kalijaga tidak pernah pudar. Dari generasi ke generasi, kisah tentangnya diceritakan ulang, tentang Raden Said yang dahulu hidup dalam kegelapan lalu menjadi cahaya bagi dunia. Dalam setiap kisah itu, tersirat pesan abadi, bahwa perubahan sejati bukan datang dari kekuatan, melainkan dari kesadaran dan cinta. Karena itulah, Kalijaga tak hanya dikenang sebagai wali, tapi juga sebagai simbol kebijaksanaan Nusantara, yang mampu memadukan Islam dengan budaya tanpa kehilangan ruh keduanya. Di berbagai tempat, tradisi yang berakar dari ajarannya masih lestari. Orang Jawa masih melantunkan lir-ilir sebagai doa tersembunyi, memainkan wayang sebagai pengingat nilai kehidupan, dan menyanyikan Kidung Rumeksa Ingwengi untuk mencari ketenangan. Semua itu adalah jejak Kalijaga yang menembus waktu, membuktikan bahwa dakwah dengan keindahan mampu bertahan lebih lama dari kekuasaan dan perang. Bahkan di masa modern, ajaran Kalijaga tetap relevan, mengajarkan bahwa agama dan budaya tidak perlu berseteru, karena keduanya bisa saling menyempurnakan. Di tengah zaman yang semakin berubah, banyak ulama dan budayawan kembali meneladani pendekatan Kalijaga. Mereka menyadari bahwa dakwah bukan sekadar menyeru, tetapi juga merangkul. Bahwa Islam bisa tumbuh subur di tanah manapun selama disampaikan dengan kasih. Dalam seminar, dalam tembang, dalam film dan cerita rakyat, nama Kalijaga terus disebut, bukan hanya sebagai legenda, tapi sebagai inspirasi. Ia telah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara manusia dan Tuhannya. Suatu malam di Kadilangu, seorang anak kecil duduk di bawah pohon beringin tua. Ia mendengarkan kakeknya bercerita tentang Sunan Kalijaga. "Nak," kata sang kakek, "kalau kau ingin jadi orang bijak, jadilah seperti Kalijaga." Ia tidak menolak dunia, tapi menjadikannya jalan menuju Tuhan. Anak itu menatap bintang, membayangkan sosok bersorban hitam yang mendalang di bawah cahaya rembulan. Dalam keheningan malam, legenda itu hidup kembali, mengalir dari hati ke hati, dari generasi ke generasi. Dan begitulah, meski abad telah berganti, cahaya Sunan Kalijaga tak pernah padam. Ia hidup dalam budaya, dalam kesenian, dalam tutur dan perilaku rakyat Jawa. Ia adalah penjaga keseimbangan antara iman dan kebijaksanaan, antara langit dan bumi. Di setiap suara gamelan yang bergetar, di setiap tembang yang dinyanyikan dengan lembut, seolah terdengar bisikan lembutnya, "Selama manusia masih mencintai kebenaran dengan cara yang indah, maka aku tidak pernah benar-benar pergi." Maka berakhirlah kisah ini, namun tidak ajarannya, sebab cahaya Kalijaga akan terus menyala selamanya.